Kristus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Mimi. Kali ini Mimi mau menceritakan kisah tentang Santa Agatha yang menjadi nama baptis Mimi. Santa Agatha diperingati tanggal 5 Februari, sedangkan Mimi lahir pada tanggal 8 Februari. Kisah Santa Agatha yang luar biasa membuat Mama memilih nama Agatha menjadi nama pelindung bagi Mimi. Sobat Kristus yang terkasih, mari kita dengarkan bersama kisah tentang Santa Agatha. Agatha dilahirkan dalam keluarga kaya dan bangsawan di kota Catania, provinsi Sisilia di Italia pada abad ketiga. Agatha mempunyai paras yang cantik dan bersahaja. Pada masa itu, pengikut Kristus atau umat Kristiani dikejar dan mendapatkan banyak penyiksaan semasa pemerintahan Kaisar Decius. Agatha telah berjanji setia mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Banyak pria merayu Agatha untuk menjadikannya istri, namun Agatha menolak mereka. Salah satunya adalah Quintianus, yang merupakan salah satu petinggi Romawi yang berkuasa saat itu. Penolakan yang dilakukan terus-menerus membuat Quintianus murka. Dengan beralasan bahwa Agatha adalah pengikut Kristus, Quintianus memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan memenjarakan Agatha. Di penjara, Agatha mendapatkan siksaan, namun Agatha masih tetap memegang teguh pendiriannya dan terus-menerus berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Quintianus tidak jerah, malah mengirimkan Agatha ke rumah bordir dengan harapan Agatha akan menyerah dan mau menikah dengannya. Agatha berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan agar Tuhan menjaganya. Walaupun di rumah bordir itu ia mendapatkan siksaan, namun ia tetap memegang kesuciannya. Quintianus tidak menyerah. Ia pun memenjarakannya lagi, namun Agatha masih tidak mau menikah dengannya. Quintianus memaksa Agatha dengan membaringkannya pada ranjang berduri. Agatha masih penuh sukacita. Melihat hal itu, Quintianus memerintahkan para pengawalnya untuk memotong kedua payudara Agatha dan menaruh potongan payudaranya di atas piring. Quintianus membiarkan Agatha berlumuran darah dan tidak membiarkan Agatha untuk mengganti pakaiannya, dengan tujuan agar Agatha jerah dan mengubah keputusannya untuk mau menikah dengannya. Di malam hari, Agatha berdoa dalam kesakitannya. Tiba-tiba, hadirlah sesosok laki-laki dalam terang yang mengobati dan menghiburnya. Penduduk Catania mempercayai bahwa sosok laki-laki itu adalah Santo Petrus yang mengobati Agatha. Setelah kehadiran sosok lelaki tersebut, Agatha pun pulih dan terhibur. Melihat Agatha yang masih tegar, Quintianus masih gigih untuk membuat Agatha menyerah. Sekali lagi Agatha pun disiksa dengan menyuruh pengawal membaringkan Agatha di atas tumpukan arang yang membara. Pada saat Agatha sedang disiksa dalam tumpukan arang, tiba-tiba terjadilah gempa bumi di Catania. Para penduduk memaksa Quintianus untuk membebaskan Agatha agar gempa bumi yang terjadi berhenti. Quintianus melepaskan Agatha dan mengembalikannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, Agatha berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Tuhan, Engkau telah melindungiku dari masa mudaku. Engkau jualah yang telah menjauhkanku dari cinta duniawi. Kini Engkau telah mengizinkanku menang melawan siksaan tubuh. Kini kuserahkan jiwaku ke dalam tangan-Mu. Keesokan harinya, Agatha meninggal dunia. Pada saat Agatha dimakamkan, penduduk melihat beberapa sosok laki-laki berjubah putih dan menaruh nisan di makam Agatha. Lalu penduduk tidak pernah melihat mereka lagi. Penduduk mempercayai bahwa sosok yang mereka lihat adalah para malaikat. Agatha menjadi santa pelindung kemurnian dan pelindung dari bahaya api, khususnya bagi orang yang bekerja di pelabuhan besi, serta pelindung bagi penderita kanker payudara. Nah, Sobat Kristus, demikianlah kisah tentang Santa Agatha. Sampai jumpa di cerita Santo Santa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!